Ibu buka kelapa hari ini, baru besok buat mendem suhu kompor itu sama lebih gampang, lebih mudah daripada pakai air biasa. Itu cara perawatan suhu kompor Ibu. Ini paham Ibu? Ada pertanyaan enggak Bu untuk masalah kompor? Kok diam Ibu? Ada pertanyaan ya? Ya berarti udah paham ya? Iya. Tak lanjut ke selang Ibu. Di sini Ibu selangnya masih pakai yang kayak gini apa kayak gini Ibu? Ada yang kayak gini? Ada yang pakai kayak itu ada itu. Yang kayak gini masih ada? Yang kayak gini. Yang pertama ada yang Nggak apa-apa Ibu, semua selang bagus Bu. Cuman bedanya kalau Ibu udah pakai selang yang kayak gini berarti Ibu udah safety, udah aman. Kalau Ibu pakai selang kayak gini nggak apa-apa. Tak kasih tahu cara perawatan sih dirawat dan Bu selang Bu. enggak. Ya, olahraganya sih ya. Bu, selang juga ada masa kadaluarsa Bu. Ciri-ciri selang kadaluarsa ada 3 Bu. Pertama selangnya retak-retak, kedua selang berubah warna, ketiga selang jamuran. Wah Ibu udah nemuin selang di rumah yang dipakai yang saya sebutkan tadi, terutama yang retak-retak. Kalau udah retak-retak wajib ganti selang Ibu. Kalau di rumah udah retak-retak udah kumas wajib ganti selang. Kalau cuma jamuran apa berubah warna masih bisa diakali Ibu dengan cara perawatan yang rajin, yang rutin. Kalau Ibu pakai selang yang kayak gini enggak apa-apa Ibu. Ini cara perawatannya Bu, kalau Ibu makainya udah di atas 3 tahun, cara perawatannya simpel, mudah Ibu. Posisi kompor nyala pun bisa dirawat, asal keluarnya nggak pakai aluminium. Kalau pakai aluminium beda lagi Bu. Nah ini Bu, kalau perawatan selang kayak gini, Ibu kelihatan ya selangnya nggak dibungkus pakai aluminium, Ibu cukup ambil telat, dibasahi air hangat, tapi gosoknya satu arah. Satu arah kayak gini, nggak boleh digosok bolak-balik. Itu satu arah Bu. Kenapa nggak boleh digosok bolak-balik? Karena ini semakin lama pemakaian, biasanya selangnya semakin menipis. Yang dikhawatirkan kalau Ibu makainya udah di atas 3 tahun, kok digosok bolak-balik menyebabkan selangnya melupas jadi retak. Nah, khusus selangnya masih kayak gini Bu ya. Kecuali Ibu selangnya udah kayak gini. Kalau Ibu selangnya udah kayak gini, ini untuk kadaluarsa di atas 5 tahun. Jadi gosoknya mau bolak-balik, isinya nggak apa-apa. Kayak gini. Tapi khusus yang kayak gini beda perawatannya Bu. Cuma selang sama Bu, cuma beda di perawatannya aja Bu. Kalau Ibu makainya selang udah di atas 3 tahun yang pakai aluminium, ntar Ibu dicek. Ya bukan nggak boleh dipakai, cuma dicek aja Bu. Kalau makainya 1-3 tahun dijamin dalamnya selang masih bagus. Tapi kalau Ibu makainya udah di atas 3 tahun, yang dikhawatirkan gini Bu, itu kan posisinya tertutup ya. Jadi kalau ada karat yang nempel di dalam tidak kelihatan. Otomatis kalau karatnya nempel di selang itu menyebabkan lupas jadi retak. Kalau udah retak rawan dengan kebocoran. Karena posisinya tertutup ya dengan aluminium, biasanya kalau ada kebocoran kadang berupas nggak keluar. Itu yang bahaya Ibu. Ini paham Ibu untuk cara perawatan selang? Yang selang. Boleh pakai aluminium beli. Kan dulu ada kan? Nggak apa-apa Ibu, yang penting kan aman kan? Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi Pak Bu untuk selang? Udah paham Bu ya? Nah ini Bu, tak lanjut selang kayak gini. Kalau Ibu udah pakai selang kayak gini, ini udah aman, udah boleh safety Bu ya. Ini selangnya dibikin lentur kayak gini Ibu. Seumpamanya ini Bu, kenapa ini didesain bikin lentur kayak gini? Karena ini didesain disesuaikan dengan rumah zaman sekarang kan minimalis Bu ya. Dapur pun minimalis, tapi jarak selang dari tabung ke kompor tidak boleh minimalis. Terus tempatnya Ibu dapurnya sempit, Ibu jangan sampai potong selang. Kalau Ibu udah pakai selang kayak gini, pemakainya udah kayak gini aja Ibu. Karena dapurnya sempit ya, untuk sama pakai gini. Pakainya kayak gini, posisinya Ibu. Walaupun ini dekat, ini tabung di bawah, kompor di atas nggak apa-apa. Walaupun dekat, karena ini selangnya udah safety, udah aman dia. Tapi ini Bu, walaupun kelihatan dekat kayak gini pemasangannya, tapi ini tidak mengurangi jarak selang dia dari tabung ke kompor tetap 1,5 meter. Karena kenapa jarak selang dari tabung ke kompor ini tidak boleh kurang dari 1,5 meter? Yang dikhawatirkan gini, biasanya ibu-ibu itu kalau habis ganti gas, kadang kan suka nyalain kompor dia. 1 kali nggak nyala, 2 kali nggak nyala, begitu nyala apinya. Oke, ya yang dikhawatirkan kalau terlalu pendek, artinya bukan di kompor nyambernya, di tabung. Paham Ibu? Ada pertanyaan nggak Ibu?
regulator ibu. Nah ini bu saya mau nanya ibu, regulatornya masih pakai yang kayak gini apa yang udah double? Kan sekarang ada bu double kunci. Yang double kunci. Yang double ada, yang kayak gitu ada. Berarti udah bagus ya semuanya. Cuma ini berbagi tip aja bu. Dan cara pemasangan regulator yang benar ibu. Di sini bu cara pemasangan regulator yang benar itu pertama jangan ditekan bu ya. Kedua jangan diketrok-ketrok. Ketiga jangan ditindih pakai batu. Udah ada bu ya. Iya dulu. Udah nggak ada ibu. Itu semua jenis regulator itu bagus bu ya. Nggak ada yang tidak mau yang mahal, mau yang murah itu fungsinya sama bu. Dipasangnya tetap di tabung. Ya bukan di kompornya, dibalik ke ya. Ini bu, kenapa di sini ini saya cuma bagi tim aja bu? Karena rata-rata yang saya jumpai ibu-ibu itu kalau masang regulator pasti yang tangan satu neken, satunya ngunci. Nekennya aja nggak kira-kira bu ya. Pasti pakai tenaga. Iya. Udah masuk. Iya, kalau tidak nggak masuk. Nah ini saya mau nanya, biasanya ibu kalau udah dipasang di tekan kayak gini, nggak nyala-nyala terus diapain? Saya dari situ dari selangnya juga ada. Iya besi apa? Ini air tabungnya ini loh bu. Ini baja ibu kuningan murni, baja murni bu ya ini. Nah terus ini bu ini mau mental berpuluh-puluh kilo nggak bakalan lama nyampainya ataupun ini patah. Kalau cuma ini aja bu. Sementara bu regulator yang kecil kayak gini terbuat dari apa ibu? Saya itu enggak. Ini bu. Dari besi ibu. Ini dari besi ya. Kira-kira bu, besi sekecil gini ketemu dengan baja yang kuat yang kayak gini, terus sering ditekan besinya kalah enggak bu? Kalah. Nah, betul ibu kalah itu penyebabnya. Kenapa ibu masang regulator kok sering ngejoes? Kok susah nyalanya? Karena pertama ditekan. Kalau sering ditekan ininya longgar ibu. Biasanya kalau ininya udah longgar, ibu kan kreatif ya. Karet, tambahin plastik. Udah kayak gitu masih diketrok-ketrok lagi ya. Ini semakin longgar bu. Terus nggak puas, tindih lagi pakai batu. Berarti nggak boleh bu. Ini kalau semakin diketrok, semakin ditindih pakai batu, semakin berat. Jadi jarum yang di dalam ini, jarum yang kecil ini yang kalah. Harusnya jarum yang kecil ini bukan lurus, ketemu jarum yang di dalam tabung, terus gasnya langsung keluar. Kenapa disita? Ibu kadang udah bener masanya, kuping ditempel, udah nggak ada suaranya, tuh hidungnya ditempel nggak ada baunya. Kenapa kompornya kok susah nyala? Ya, penyebabnya ini bu, jarumnya tidak lurus karena sering diketrok, ditindih-tindih. Ini cuma berbagi tip aja bu ya. Semua jenis regulator apapun bagus bu, nggak ada yang jelek. Cuman dari awal pemasangannya yang ibu mungkin belum tahu, belum paham bu ya. Ibu udah paham ibu? Nah, ada pertanyaan nggak? Udah paham semua bu ya. Cara pemasangan regulator yang benar apa bu? Pertama, jangan ditekan, ya. Pertama jangan ditekan ibu, jangan ditekan kayak gini. Cukup ibu kayak gini aja masangnya. Kedua jangan diketrok kayak gini. Ketiga apalagi sampai ditindih-tindih. Ini selamanya ibu mau berpuluh kali ganti gas, pasti kejadiannya akan sama ibu. Pasti ngeses, susah nyala. Makanya ibu ulangi, tindih lagi. Ini regulatornya semakin kalah terus karena jarumnya ini bu. Paham bu ya? Iya. Udah nggak ada pertanyaan ibu? Kalau udah tak lanjut. Nah, ini desainnya Ivan Gunawan ibu. Dengan double kunci, jadi 2 kunci bu. Ini disesuaikan dengan ibu-ibu zaman sekarang. Ibu ini didesain untuk ibu-ibu yang takut masang sendiri. Ada nggak ibu yang takut masang sendiri? Ada. Ini bu didesain untuk pertama untuk ibu-ibu yang takut pasang sendiri, ibu-ibu yang nggak mau ribet, pengennya simpel, kompornya cepat nyala. Terus kedua untuk ibu-ibu biasanya ibu kalau masang regulator kok ketemu leher tabungnya gede, ditukar lagi.
Ini bulan sama tahun kadaluarsa dari gas. Kayak keren ya. Biasanya sampelnya ganjil apa besar apa kecil. Karena di sini sugestinya ibu-ibu itu udah kuat. Jadi ketemunya ya benar ya. Iya. Nggak sesuai ibu banting matu. Ini ingat ya, ini bukan dari ukuran regulator Bu ya. Ini adalah ibu 28, ini dari tahunnya. Ini ada bulannya ibu. Biasanya kalau ibu menemukan ini kok di sini 24, berarti kan udah kadaluarsa. Kalau gas udah kadaluarsa bukan nggak boleh dipakai Bu. Kejadian gini, kalau gas kok udah kadaluarsa makanya ibu lihat tahunnya. Biasanya gasnya ukurannya nggak stabil ibu, berkurang. Terus kedua gasnya susah nyala. Ketiga sering ngejeos karena Bu ini di dalamnya ini posisinya nggak pas. Kalau di sini udah tahunnya udah nggak bener Bu ya. Ini ingat-ingat Bu, ini bukan ukuran dari regulator Bu ya. Dipahami Bu? Nah, lanjut Bu. Nah ini maka ditekankan regulator Penta Bu ya. Ini premium jadi untuk semua ukuran jenis tabung. Mau besar, mau tinggi, mau pendek ini bisa masuk semua. Sudah sekolah. Dan ini untuk pemasangannya lebih simpel, lebih mudah ya. Terus ini Bu, ini didesain juga Bu. Mau pakai karet sil bisa, nggak pakai karet sil pun bisa. Mungkin Ibu pernah nemuin ganti gas kok nggak ada karet silnya. Nah makanya Ibu karena di 2025 ini Bu ya, sebagian gas itu nggak ada karet silnya. Ini Ibu kalau beli tabung nggak ditabung, Ibu diambil karet silnya buat jaga-jaga Ibu. Kalau Ibu ganti gas nggak ada kan Ibu jadi udah punya simpenan. Ibu nggak ribet-ribet nyari karet bilang ya sama. Nah ini Bu, regulatornya kayak gini Bu. Regulator Penta ya. Ini ada satu paket Ibu. Ini ada tulisannya yang udah dipasang cukup dengan 1 jari. Ini udah satu paket kayak gini. Nah ini Bu. Ini ada regulatornya Bu, ada selangnya juga. Di sini ada silnya juga Ibu. Udah satu paket kayak gini. Boleh dilihat Ibu dipegang gratis. Nah ini Bu, sambil Ibu lihat itu saya praktekkan langsung Bu ya. Ini masih pakai sil. Ini pemasangan kami sudah dipasang dengan 1 jari. Jangan ditekan, Ibu cukup kayak gini aja. Udah. Jangan ditekan kayak gini. Ini satu Bu, ini untuk mengunci leher tabung. Tapi ini gas belum naik Bu, masih tetap di yang merah. Tapi ini tabungnya udah kuat, diangkat nggak apa-apa itu. Ini udah terkunci lehernya. Baru ini yang kedua untuk buka gasnya itu. Ngeses nggak Bu? Ini masih pakai karet sil Bu, makanya nggak ngeses. Ntar kalau saya pasang ini tanpa karet sil. Nah, ini Bu, kenapa di sini bau gas nggak Bu? Nah, soalnya padahal ini gasnya udah naik Bu. Kenapa ini nggak bau gas Bu? Karena ini regulatornya otomatis, jadi nyimpen gasnya. Selama Ibu nggak nyalain kompor, walaupun posisi gasnya ini udah naik, nggak bakalan gasnya keluar. Baru Ibu nyalakan kompor, gasnya keluar. Ini saya ibaratkan jari saya adalah tetekan kompor ya. Ini baru gasnya keluar Ibu. Jadi begitu Ibu matikan kompor, gasnya balik lagi ke tabung. Karena regulator ini bukan nyimpennya bukan di kompor, bukan di selang, tapi langsung balik ke tabung. Terus di sini bisa biasanya ibu-ibu yang punya anak kecil, ibu-ibu yang mau bepergian di sini Ibu nggak usah ribet ngelepas regulator, karena ini bisa ditutup Ibu. Ibu mau pergi 1 minggu, mau nginep nggak pulang, udah nggak usah dilepas regulator, cukup ditutup aja kayak gini. Kembalikan kayak gini. Ini udah aman Ibu. Ini tadi keluar gasnya. Ini tadi tak praktekin kan karet pakai karet ya. Ini karetnya mau tak buka Ibu. Ini tanpa karet. Tanpa karet. Iya, tanpa karet Ibu. Nah, ini karetnya tak lepas ya. Ini tanpa karet sih. Kira-kira Bu, kalau gas tanpa karet sil, kalau regulator yang di rumah Ibu yang dipasang ngejelas nggak Bu? Saknya ngejelas Bu.
ini mau tak pakai langsung Bu ya. Ini pemasangan hasil tanpa karet seal Ibu. Udah cuma kayak gini aja Bu, jangan ditekan. Ini dikunci leher. Baru ini untuk keluarnya gas. Gas nggak Bu? Bau gas nggak Bu? Makanya ini mudah, simple, dan praktis Ibu. Ibu langsung bisa praktekkan. Tadi Ibu yang takut masak sendiri mana Ibu? Nah, Bu Imam. Ini langsung dipraktekkan aja Ibu. Langsung dari awal. Ini tanpa karet seal Bu ya. Ibu dulu yang dekat. Ya Bu, silakan Ibu. Langsung. Nah, terus Ini yang ini Bu ke bawah, kunci dulu ada tabungnya. Baru ini untuk keluarnya gas. Ini sampai mentok Ibu. Gampang nggak Bu? Proses nggak Bu? pintar. Bau gas nggak? Enggak. Nah, makanya ini udah Pintar. otomatis Nanti Ibu. tinggal bayar. Ditutup lagi Bu. Ditutup ke sini Iya, lagi, iya, balik iya, lagi. balik lagi. Iya, kayak Nah, gitu. ini Ini ya. langsung turun. Oh, Bu ya.